Coba deh, kalau saya sebut kata pendiri startup, siapa yang muncul di kepala Anda? Pasti seorang anak muda jenius, pakai hoodie, yang cabut dari kuliah, ngoding di kamar kosan, terus tiba-tiba jadi miliarder. Gambaran klasik Mark Zuckerberg atau Bill Gates kan? Nah, citra ini yang di buku ini disebut monomyth startup, ternyata bukan cuma klise, tapi juga sangat menyesatkan dan bahkan berbahaya. Hari ini, kita akan bedah buku Ethan Mollick, The Unicorn's Shadow, untuk membongkar semua itu. Anda kasih kami buku ini karena ingin tahu apa yang sebenarnya berhasil di dunia startup berdasarkan data, bukan cuma cerita-cerita heroik. Mari kita mulai. Betul sekali. Inti dari buku ini adalah gagasan yang disebut kewirausahaan berbasis bukti. Idenya simpel. Selama 10 tahun terakhir ini, penelitian dan data besar-besaran sudah mengungkap apa sih yang sebenarnya bikin startup sukses. Dan yang paling seru, banyak banget temuan ini yang benar-benar berlawanan dengan apa yang kita tonton di film atau baca di berita. Jadi, kita akan lihat 4 area besar. Mitos soal pendirinya, mitos soal idenya, mitos soal pendanaan, dan terakhir, mitos soal cara bertumbuh. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, sosok pendirinya. Stereotipnya kan halus muda. Paul Graham dari Y Combinator aja bahkan pernah bilang, di mata investor, batasnya itu 32 tahun. Apa data setuju dengan ini? Wah, sama sekali nggak. Justru ini salah satu mitos paling besar yang dibongkar. Mari kita lihat datanya langsung dari sensus AS. Usia rata-rata seorang pendiri startup itu... 42 tahun? Tunggu. 42, bukan 22, 42. Dan ini yang lebih gila lagi. Untuk perusahaan yang pertumbuhannya paling cepat, tipe-tipe unicorn yang didirikan Zuckerberg dan Gates itu, usia pendiri yang paling sukses itu antara 45 sampai 59 tahun. Wow, itu benar-benar membalikan semua yang saya kira saya tahu. Kok bisa begitu? Kenapa pendiri yang lebih tua malah lebih jago? Kalau dipikir-pikir alasannya sebenarnya masuk akal banget loh. Pendiri yang lebih tua itu punya 3 hal. Pengalaman industri yang lebih dalam, jaringan sosial yang jauh lebih luas, dan biasanya modal finansial yang lebih kuat. Mereka sudah paham seluk-beluk pasar. Lalu ada mitos lain soal kepribadian. Banyak yang mikir harus punya kepribadian khusus untuk jadi pendiri. Ternyata... Oh iya, yang harus super nekat atau gimana gitu ya? Nah, itu dia. Ternyata, penelitian puluhan tahun menunjukkan dampak kepribadian itu kecil sekali terhadap kesuksesan. Yang menarik, satu-satunya hal yang bisa diprediksi oleh kepribadian adalah siapa yang bakal mencoba bikin perusahaan, bukan siapa yang akan berhasil. Maksudnya gimana tuh? Gini, orang yang super percaya diri atau overconfident itu kemungkinan besar akan memulai startup. Tapi tingkat kepercayaan diri itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan apakah startupnya nanti bakal sukses atau gagal. Oke, jadi nggak perlu muda, nggak perlu punya kepribadian ajaib. Sekarang soal tim. Semua cerita legendaris, Jobs dan Wozniak, Hewlett dan Packard, selalu tentang duo. Apa buku ini benar-benar bilang kalau bekerja sendirian itu lebih baik? Rasanya kok berlawanan dengan semua yang pernah kita dengar. Ini temuan lain yang bikin saya kaget waktu baca buku Mollick. Data menunjukkan startup yang dijalankan oleh pendiri tunggal atau solo founder, tingkat kelangsungan hidupnya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tim. 2 kali lipat, itu perbedaan yang luar biasa besar. Kenapa bisa begitu? Bukannya ada teman diskusi itu lebih baik? Penyebab utamanya satu kata, konflik. Survei ke para pemodal Ventura atau VC menunjukkan 65% kegagalan startup itu karena masalah internal di tim pendiri. Perang ego, bida visi, itu pembunuh senyap bagi banyak perusahaan. Buku ini juga membahas dengan siapa sebaiknya kita bermitra kalau memang mau punya tim. Ternyata, bikin perusahaan sama orang asing itu paling berisiko. Tapi yang mengejutkan, bikin perusahaan sama teman baik yang belum pernah kerja bareng sebelumnya, risikonya hampir sama tingginya. Wah, ini menarik. Jadi, partner terbaik itu siapa? Mantan rekan kerja. Karena kalian sudah tahu ritme kerja masing-masing, sudah teruji di bawah tekanan. Dan temuan paling gila dari semuanya, tim pendiri yang merupakan anggota keluarga punya tingkat kelangsungan hidup paling tinggi. Serius, keluarga? Saya kira itu resep nomor 1 untuk bencana, mencampur bisnis dengan urusan pribadi. Ternyata datanya berkata sebaliknya. Itu benar-benar di luar dugaan. Luar biasa. Jadi gambaran tentang siapa pendirinya saja sudah salah total.
Ini membuat saya penasaran. Bagaimana dengan idenya sendiri? Mitosnya kan selalu ada momen bola lampu yang jenius itu. Apa data juga membantah hal tersebut? Tentu saja. Buku ini memperkenalkan konsep yang keren banget, namanya effectual reasoning. Ini kebalikan total dari cara berpikir tradisional. Cara lama kan begini, cari pasar yang lagi tren, analisis kompetitor, terus coba masuk. Nah, effectual reasoning itu sebaliknya. Anda mulai dari apa yang sudah Anda punya. Jadi intinya bukan cari ide di luar sana, tapi masak dari bahan-bahan yang udah kita punya di dapur sendiri. Persis, analogi yang pas banget. Anda tanya 3 hal ke diri sendiri. 1, siapa saya? Ini soal kemampuan, passion. 2, apa yang saya tahu? Ini soal pengetahuan, keahlian unik. Dan 3, siapa yang saya kenal? Ini soal jaringan. Contoh terbaik dari buku ini adalah Palmer Luckey, pendiri Oculus VR. Saat itu, pasar VR dianggap sudah mati total. Nggak ada yang mau investasi. Tapi Luckey nggak peduli sama tren pasar. Dia mulai dari dirinya. Dia seorang jenius teknis. Dia tahu cara bikin headset VR murah yang nggak diketahui orang lain. Dan dia kenal komunitas penghobi VR. Dia bikin produk untuk komunitasnya yang ternyata meledak jadi bisnis miliaran dolar. Oke, jadi manfaatkan kekuatan pribadi, bukan menunggu ilham. Nah, setelah idenya ada, gimana cara mengujinya secara efektif tanpa buang-buang uang? Disinilah pendekatan ilmiah masuk. Intinya adalah mengubah asumsi terbesar Anda menjadi sebuah hipotesis yang bisa diuji. Dan, ini yang paling penting, bisa disangkal atau falsifiable. Contohnya gimana tuh, hipotesis yang bisa disangkal? Hipotesis yang jelek itu bunyinya, orang-orang bakal suka produk saya. Itu nggak bisa diukur kan? Hipotesis yang bagus dan bisa disangkal itu spesifik. Misalnya, dari 100 orang yang mencoba prototipe aplikasi saya, setidaknya 40 orang akan bersedia memasukkan email mereka untuk daftar tunggu. Nah, ini jelas. Kalau yang daftar cuma 10 orang, berarti hipotesis Anda salah. Anda harus ganti sesuatu. Proses ini memaksa startup untuk pivot atau ganti arah lebih awal dan lebih cerdas. Masuk akal banget. Jadi semua berdasarkan data, bukan perasaan. Oke, idenya udah diuji pakai metode ilmiah. Sekarang butuh duit. Pasti langsung kepikiran Shark Tank kan? Pitching ke VC. Apakah itu satu-satunya jalan? Jauh dari itu, buku ini menekankan kalau sebagian besar startup itu nggak pernah cari investor luar sama sekali. Sumber dana terbesar untuk startup yang bertumbuh rata-rata adalah tabungan pribadi pendirinya, lalu diikuti oleh utang. VC itu ibarat bahan bakar roket, hanya berguna untuk tipe perusahaan tertentu yang tujuannya memang tumbuh super cepat dan mendominasi pasar. Lalu apa alternatifnya? Tadi sempat disebut crowdfunding. Tapi itu beneran efektif atau cuma buat produk-produk unik dan aneh aja? Justru itu salah satu wawasan penting di buku ini. Crowdfunding itu bukan cuma soal cari uang, fungsinya lebih besar dari itu. Pertama, ini adalah alat validasi pasar yang luar biasa. Kalau ada ribuan orang mau bayar untuk produk Anda bahkan sebelum barangnya jadi, itu sinyal pasar yang sangat kuat. Kedua, ini cara membangun komunitas penggemar pertama Anda. Dan detail-detail kecil ternyata penting banget. Buku ini mengutip studi yang menemukan bahwa satu kesalahan atau typo saja di halaman kampanye itu berhubungan dengan peluang sukses 13% lebih rendah. Wow, 13% cuma karena salah ketik. Gila juga. Berarti audiens benar-benar memperhatikan. Nah, sekarang soal para VC itu sendiri. Mitosnya kan mereka itu para jenius yang bisa meramal masa depan, melihat potensi yang orang lain nggak lihat. Apa benar begitu? Ini bagian favorit saya. Penelitian yang dikutip di buku ini benar-benar membantah mitos kejeniusan VC. Sebuah studi meminta para ahli, termasuk VC, untuk memprediksi startup mana yang akan sukses dari sekumpulan proposal. Hasilnya, performa mereka tidak lebih baik dari tebakan acak. Sulit sekali memilih pemenang di tahap paling awal. Loh, kalau mereka nggak jago nebak, gimana caranya mereka bisa kaya raya gitu? Apa cuma hoki? Ada 2 mekanisme utama yang menjelaskan ini, dan keduanya bukan soal kemampuan meramal. Yang pertama disebut siklus kebajikan atau virtuous cycle. Gampangnya begini, seorang VC yang beruntung di satu investasi besar, misalnya investor pertama di Facebook, akan langsung dicap jenius. Akibatnya, semua startup terbaik berikutnya akan antri untuk pitching ke dia. Jadi, keberuntungan di awal menarik kesuksesan di masa depan. Oke, jadi reputasi dari satu kemenangan besar itu menarik kemenangan berikutnya. Apa mekanisme yang kedua? Yang kedua ini sering disebut spray and pray.
Mereka nggak bertaruh besar pada satu atau dua perusahaan. Sebaliknya, mereka menyebar banyak investasi kecil ke puluhan bahkan ratusan startup. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hak prorata. Hak ini memberi mereka opsi untuk terus menambah investasi di putaran pendanaan berikutnya jika startup itu mulai menunjukkan tanda-tanda sukses. Jadi pada dasarnya mereka menebar jaring seluas mungkin, berharap ada satu ikan paus yang tertangkap. Dan kalau ada ikan yang mulai kelihatan bakal jadi paus, mereka bisa lempar jaring yang lebih besar lagi ke sana. Tepat sekali, mereka bukan peramal. Mereka lebih mirip manajer portofolio yang cerdas. Mereka membeli opsi untuk bertaruh pada pemenang, tapi setelah pemenangnya mulai kelihatan. Oke, uang udah di tangan. Saatnya tancap gas. Slogannya kan selalu move fast and break things-nya Facebook. Apa benar itu strategi terbaik untuk tumbuh? Tidak selalu. Buku ini mengenalkan konsep krusial yang disebut imprinting atau pencetakan. Artinya, pilihan-pilihan yang Anda buat di tahap paling awal akan tercetak ke dalam DNA perusahaan dan jadi sangat-sangat sulit untuk diubah nanti. Jadi, imprinting ini kayak jejak pertama di salju ya. Sekalinya dibuat, semua langkah berikutnya cenderung akan mengikuti jejak yang sama dan susah banget buat diubah. Persis. Dan itu sebabnya keputusan awal seperti siapa yang Anda rekrut jadi sangat krusial. Contohnya, siapa yang Anda rekrut sebagai kepala HR pertama akan menentukan bagaimana seluruh departemen HR beroperasi selamanya. Karena itu, cara merekrut jadi sangat penting. Nah, soal rekrutmen, apa kata buku ini? Kita kan sering dengar, yang penting chemistry-nya bagus. Buku ini bilang, lupakan chemistry. Wawancara tidak terstruktur yang isinya cuma ngobrol santai, terbukti lebih buruk daripada tidak melakukan wawancara sama sekali. Kita cenderung merasa sudah belajar banyak tentang kandidat, padahal yang kita nilai cuma apakah orang itu klik dengan kita, bukan kompetensinya. Iya juga sih, ngobrol santai gitu rasanya enak, tapi ujung-ujungnya cuma milih orang yang mirip kita. Jadi, apa metode terbaiknya? Mungkin terdengar membosankan, tapi yang paling efektif menurut data adalah wawancara terstruktur. Anda buat daftar penilaian atau scorecard yang jelas sebelum wawancara dimulai. Semua kandidat ditanya pertanyaan yang sama, dievaluasi dengan kriteria yang sama. Ini menghilangkan bias dan jauh lebih akurat. Oke, terakhir, kultur perusahaan. Kita sering dengar kultur yang super kompetitif, kadang-kadang kejam, di perusahaan seperti Netflix atau Uber di masa-masa awalnya. Apa itu resep suksesnya? Menjadi brilliant jerk atau si brengsek yang jenius? Ini mitos terakhir yang menarik banget. Penelitian dari Stanford yang dikutip di buku ini membandingkan berbagai jenis kultur. Memang, kultur yang sangat berorientasi pada pencapaian bisa berhasil. Tapi ada model lain yang ternyata lebih unggul dalam jangka panjang. Perusahaan yang lebih sukses dan punya tingkat kelangsungan hidup lebih tinggi adalah yang membangun kultur seperti keluarga, yang menekankan kesesuaian, kehangatan, dan kepedulian tulus terhadap karyawan. Jadi bisa sukses tanpa harus jadi orang brengsek di kantor. Ini kabar baik. Tepat. Poin utamanya adalah Anda bisa menciptakan kultur yang positif dan suportif tanpa mengorbankan kinerja tinggi. Justru sebaliknya, kultur yang kuat dan peduli itu meningkatkan loyalitas dan kualitas kerja, yang pada akhirnya membawa kesuksesan jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Oke, ini benar-benar mengubah cara pandang. Mari kita rangkum sebentar. Jadi, pendiri sukses itu rata-rata bukan anak muda, tapi orang paruh baya. Bekerja sendirian atau dengan keluarga bisa jadi lebih aman daripada dengan teman. Ide cemerlang itu bukan hasil ilham, tapi proses masak dari apa yang kita punya. Visi bukan peramal, dan bukan satu-satunya jalan. Dan untuk tumbuh, kultur yang peduli ternyata mengalahkan kultur yang kejam. Jelas banget kalau monomit startup itu lebih banyak merugikan daripada membantu. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar, pemikiran penutup dari buku ini sangat kuat. Mitos-mitos ini berbahaya karena menciptakan siklus yang merugikan. Kalau investor, media, dan kita semua cuma mencari dan mendanai orang-orang yang kelihatan seperti pendiri sukses di masa lalu, pria muda, cabutan dari universitas top, punya tim, maka kita akan terus-menerus mengabaikan potensi dari pendiri perempuan, pendiri yang lebih tua, atau pendiri tunggal. Padahal data jelas menunjukkan mereka bisa sangat, bahkan lebih sukses. Pada akhirnya mitos ini membatasi inovasi dan kesempatan bagi semua orang. Sebuah poin yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua ini, mitos startup mana yang selama ini tanpa sadar paling membatasi Anda?
Dan sekarang, setelah tahu kebenarannya berdasarkan data, langkah apa yang mungkin bisa Anda ambil yang sebelumnya Anda anggap mustahil?